Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Ilham Bilondatu bersama dengan Dea Yulia R. Ananda, Muhammad Adnan Yusuf, dan Wahyu Muhammad Ishak akan menjelaskan terhadap isi dari bab 3, yaitu tentang organisasi humas. Sebelumnya, apa sih sebenarnya organisasi humas itu? Nah, organisasi humas pada umumnya dilaksanakan oleh pucuk pimpinan perusahaan sebelum dibentuknya unit humas. Setelah perusahaan berkembang, maka pimpinan akan memiliki beban yang lebih berat dan kompleks. Oleh karena itu, fungsi humas kemudian dijalankan oleh satu unit khusus. Pada umumnya, unit humas yang dibangun itu berada pada level bawah dalam struktur organisasi atau perusahaan, yakni mulai dari level teknis operasional dan setahap demi setahap akan meningkat ke level-level berikutnya, seiring dengan perkembangan organisasi itu sendiri. Dan apa sih sebenarnya fungsi humas? Nah, fungsi humas sendiri memiliki dua, yaitu fungsi internal dan fungsi humas eksternal. Nah, untuk fungsi humas internal itu membangun bagian atau departemen humas itu sendiri yang menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Nah, untuk fungsi humas eksternal itu untuk menyewa konsultan humas untuk melaksanakan fungsi kehumasan di perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsultan humas. Nah, ada 4 keuntungan apabila diadakannya kehumasan ini. Nah, keuntungan yang pertama yaitu adanya kedekatan atau team membership. Nah, ini merupakan keuntungan terbesar dari humas internal, sebab dengan adanya staf khusus internal biasanya akan lebih akrab antara manajemen dan staf humas itu sendiri, sehingga mampu membangun kepercayaan dan dukungan. Yang kedua yaitu mampu mengenal perusahaan yang lebih baik. Tentu saja staf humas itu memiliki pengetahuan atau mengenal seluk-beluk dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat dengan mudah menciptakan jalur-jalur komunikasi di dalam organisasi yang dapat mengumpulkan berbagai macam informasi yang penting dan dapat dipercaya dengan cepat. Yang ketiga yaitu efisiensi perusahaan. Tentu saja kita ketahui bersama bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyewa humas eksternal itu atau praktisi humas dari luar itu akan lebih tinggi ketimbang dia memiliki humas internal sendiri. Oleh sebab itu akan sangat menguntungkan perusahaan apabila memiliki staf unit humas. Dan yang terakhir yaitu ada ketika dibutuhkan. Nah, tentu saja humas internal biasanya selalu siaga dan dapat bertindak cepat, terutama dalam keadaan krisis. Saat krisis khusus, staf humas dengan cepat untuk melaksanakan meeting face to face dengan pihak manajemen dan seluruh staf departemen lainnya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Wahyu Muhammad Ishak. Kepada Wahyu, waktu dan tempat disilakan. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Dias Ilham Bilondatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan 2 pokok bahasan. Yang pertama, humas organisasi profit dan non-profit. Kemudian yang kedua tentang humas dan manajemen. Langsung saja masuk ke materi, yakni tentang organisasi profit. Jika dilihat, organisasi profit ini tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Iya, itu memang benar. Organisasi profit adalah suatu proses atau bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk memperoleh atau menghasilkan laba. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa, gunanya untuk memperoleh atau menghasilkan keuntungan sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Atau bisa juga dikatakan seperti ini, organisasi profit itu satu kesatuan usaha yang berorientasi pada laba, gitu. Nah, di Indonesia organisasi profit itu terbagi menjadi 4 macam. Yakni yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan firma,
Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang keempat, perusahaan publik atau yang biasa kita lihat dengan tulisan TBK. Kemudian yang kedua, kita masuk ke organisasi non-profit. Nah, organisasi non-profit jika dilihat itu bersifat non-bisnis atau tidak mencari keuntungan. Berbeda dengan organisasi profit. Tujuan utama dari organisasi ini bukanlah semata-mata untuk mencari laba. Organisasi non-profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas. Organisasi non-profit itu menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga. Karena semua aktivitas organisasi non-profit ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia gitu. Nah, organisasi non-profit itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, organisasi non-profit pemerintah. Kemudian yang kedua, organisasi non-profit bukan pemerintah. Apa sih organisasi non-profit pemerintah dan yang bukan pemerintah? Organisasi non-profit pemerintah itu adalah organisasi yang kegiatan operasionalnya itu dibiayai oleh pemerintah atau negara seperti lembaga pemerintah, departemen atau kementerian, komisi independen, dan lain sebagainya. Kemudian organisasi non-profit bukan pemerintah adalah organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Contohnya seperti partai politik, kemudian LSM atau lembaga swadaya masyarakat, kemudian organisasi kemasyarakatan, kemudian organisasi agama gitu. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang humas dan manajemen. Nah, humas itu sesungguhnya adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatan dari institusi atau organisasi, kemudian memberi masukan dan saran-saran kepada para pimpinan organisasi, dan yang paling penting adalah untuk mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan publik. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemunculan Departemen Humas pada suatu organisasi atau perusahaan, dan banyak pula faktor yang mempengaruhi bagaimana organisasi memandang humas sebagai unit yang penting atau tidak. Keberhasilan humas pada suatu organisasi atau perusahaan pada dasarnya tergantung pada apa yang dilakukan atau dikatakan oleh pimpinan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi itu dia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya serahkan kepada rekan saya Dea Yulia Rizky Ananda untuk melanjutkan presentasi saya. Terima kasih. Nah, berikutnya kita masuk pada struktur organisasi perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam perusahaan itu terdapat struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 struktur dalam organisasi perusahaan. Yang pertama ada komisaris atau pemilik. Nah, komisaris ini adalah jabatan tertinggi dalam perusahaan dan juga bisa dikatakan sebagai pemilik perusahaan. Nah, di bawah pemilik ada presiden direktur, kemudian ada manajer legal dan manajer humas. Kemudian ada direktur teknik
direktur produksi, dan direktur pemasaran. Nah, struktur organisasi perusahaan menunjukkan hubungan direktur utama dengan para direktur yang merupakan fungsi utama atau line function perusahaan, dan para manajer yang menjadi fungsi pendukung atau staff function. Berikut ada struktur organisasi Departemen Humas pada suatu perusahaan besar, yakni terdiri dari manajer humas. Manajer humas sendiri adalah bagian yang mewakili perusahaan. Nah, di bawahnya itu ada sekretaris. Di bawahnya lagi ada hubungan media, hubungan pemerintahan, hubungan investor, dan publikasi. Berikutnya ada struktur organisasi konsultan humas besar, yakni terdiri dari direktur utama. Nah, direktur utama adalah jenjang tertinggi dalam perusahaan yang mengatur keseluruhan suatu organisasi perusahaan. Nah, di bawahnya ada bagian kreatif, bagian riset, bagian hubungan media, bagian account, bagian administrasi. Nah, kemudian di bagian kreatif di bawahnya itu ada editorial, di bawahnya lagi ada audiovisual. Kemudian di bagian riset, di bawah bagian riset ada polling, di bawahnya lagi ada riset data. Kemudian hubungan media, di bawah hubungan media ada promosi penjualan. Kemudian ada account, di bawah account ada account eksekutif. Nah, terakhir ada di bagian administrasi, yakni di bawah bagian administrasi ada personalia, kemudian di bawah personalia ada keuangan, dan di bawah keuangan ada legal. Nah, berikut struktur organisasi perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Muhammad Adnan Yusuf. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang humas dan bagian lainnya. Staf humas bekerja sama secara erat dan dengan bagian-bagian lain pada organisasi atau perusahaan. Antara lain, bagian humas harus bekerja sama dengan bagian pemasaran atau keuangan. Bagian humas juga harus bekerja sama dengan bagian personalia, bagian legal atau hukum, teknik, dan sebagainya. Humas cenderung untuk memberikan informasi secepat mungkin dan bekerja sama dengan media serta memberikan respon terhadap setiap pertanyaan. Kemudian konflik antara bagian legal dan bagian humas pada suatu perusahaan cukup sering terjadi. Hal ini disebabkan adanya dua pendekatan yang berbeda antara bagian humas dan bagian legal dalam menangani suatu perkara. Kemudian bagian humas dan legal harus dapat bekerja sama melalui cara-cara yang positif dan menguntungkan. Misalnya staf humas dengan kemampuan menulis yang lebih baik dan dapat membantu bagian legal untuk menuliskan dokumen-dokumen hukum ke dalam bahasa populer yang bisa lebih dimengerti orang awam. Dengan cara seperti ini, humas membantu perusahaan mencegah kesalahpahaman karena orang tidak mengerti bahasa hukum yang cenderung kabur dan kaku. Kemudian kerjasama erat antara bagian hukum dan humas semakin dibutuhkan dalam situasi krisis seperti pemutusan hubungan kerja buruh, penarikan produk secara besar-besaran sebagai akibat kesalahan produksi, protes konsumen atau masyarakat terhadap perusahaan, negosiasi dengan buruh, dan sebagainya. Kemudian selain dengan bagian legal, bagian humas dapat pula mengalami friksi dengan bagian personalia. Batasan tanggung jawab dan wewenang bagian personalia dan bagian humas kerap kali tumpang tindih atau tidak jelas. Misalnya, siapa yang lebih berwenang dalam mengelola penerbitan newsletter atau jurnal perusahaan, apakah bagian personalia atau bagian humas? Banyak perusahaan yang meletakkan tanggung jawab mengelola jurnal perusahaan pada bagian humas. Namun, banyak juga yang meletakkannya di bawah fungsi personalia. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara bagian personalia dan bagian humas. Kerjasama antara bagian personalia dan humas sangat diperlukan ketika
perusahaan harus melakukan penggabungan staf sebagai bagian proses penggabungan atau merger perusahaan. Kemudian bagian humas harus bekerja sama dengan bagian keuangan dalam mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada karyawan. Setiap karyawan harus mengetahui kemajuan perusahaan agar tidak salah paham, sehingga menimbulkan harapan-harapan yang berlebihan terhadap perusahaan. Kemudian bagian humas juga harus bekerja sama dengan bagian teknik atau bagian produksi dalam melaksanakan kampanye kesehatan dan keselamatan kerja. Kampanye keselamatan kerja harus dijadikan kegiatan tetap yang berkesinambungan. Mengingat setiap perusahaan selalu menerima karyawan baru, bagian humas secara berkala perlu mengumumkan catatan musibah atau kecelakaan yang sudah terjadi demi meningkatkan kewaspadaan serta kehati-hatian para pekerjanya. Oke, baiklah, itu materi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.